Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seiring berjalannya waktu, kita sebagai manusia yang Tuhan anugerahkan akal pikiran, punya rencana, harapan, bahkan bisa dikata punya target yang hendak dicapai. Apalagi dengan memperhitungkan semua potensi atau kemampuan yang kita miliki, kita memiliki kepercayaan diri untuk mencapai harapan itu. Ada usaha yang mungkin telah diimbangi dengan semangat dan kerja keras. Kenyataan semua yang telah dijalani dan dilakukan tak sesuai harapan. Ada yang baru memulai dan langsung diterpa dengan berbagai persoalan. Dan mungkin ada yang sudah hampir mencapai titik keberhasilan, tiba-tiba gagal total. Kita kecewa, marah, berontak, dan putus asa. Disitulah kita merenung. Sebagai orang yang percaya, saya rajin beribadah, saya selalu berdoa, saya baik pada semua orang dan banyak hal yang baik yang sudah kita buat. Kita mulai memperhitungkan semua kebaikan yang dilakukan. Kalau saya begini, seharusnya begini yang harus saya alami dan rasakan. Kenyataan kehidupan kita bukan seperti skenario sebuah film atau sinetron yang mudah kita tebak. Tetapi satu kepastian bagi kita adalah kita memiliki sutradara agung, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang tahu dan mengerti kehidupan kita, mengerti kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Nabi Ayub ini tidak asing bagi kita. Dari pasal 1 sampai 41 kitab Ayub ini hampir menceritakan tentang penderitaan yang dialami Ayub. Walau sebenarnya Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, bahkan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan sebagaimana yang ditulis dalam pasal 1 ayatnya yang pertama. Rentetan peristiwa yang menyedihkan menerpa Ayub. Harta bendanya dirampas, anak-anaknya mati, dan Ayub pun mengalami gangguan kesehatan fisik, yaitu penuh luka yang berbau busuk. Di tengah situasi itu, istrinya juga menambah penderitaan Ayub dengan meminta Ayub mengutuki Allah. Belum lagi sanksi sosial yang menganggap penderitaan yang dialami Ayub adalah karena hukuman Tuhan. Bahkan karena keadaan yang dialami Ayub, teman-temannya juga menjauh darinya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Ayub? Ia tidak mengeluh dan putus asa. Malah ia sempat berucap, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua, bacaan kita. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sungguh adalah statement atau pernyataan yang keluar dari mulut Ayub dengan menyadari semua yang telah dialaminya adalah seizin Tuhan. Apakah keberhasilan atau kegagalan, kesenangan atau penderitaan. Ayub telah melewati banyak hal yang menyedihkan dan sulit. Tetapi pada akhirnya ia tahu bahwa rencana dan rancangan Tuhan baginya adalah indah pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang mengalami situasi yang tidak jauh berbeda dengan Nabi Ayub. Ada kalanya kita berada pada posisi yang baik dengan jabatan strategis, punya kekayaan, kita disanjung, bahkan orang banyak di sekeliling kita. Tetapi di saat kita jatuh, terpuruk, orang-orang yang kita harapkan untuk menolong dan menopang kita justru mereka menjauh dan berpaling. Karena itu belajar dari kisah Ayub ini, ternyata kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami ini. Dan tentunya di situ kita tahu bahwa kita sementara dibentuk. Apakah kita tetap setia dan taat, tetapi juga tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Karena kepada mereka yang setia dan taat melakukan kehendak-Nya, Allah tetap setia. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap pada rencana dan janjinya. Ada kata bijak, pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak laut yang tenang.
tetapi dibentuk dari terpaan badai dan gelombang. Tuhan menolong kita semua. Amin. Shalom.